Halo teman-teman, terima kasih buat yang udah mampir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ali dari Universitas Komputer Indonesia, jurusan Sistem Komputer. Untuk video hari ini saya akan membahas tentang mekanisme praktikum difraksi dan defisiasi sinar laser. Tujuan dari praktikum ini adalah menentukan panjang gelombang cahaya sinar laser berdasarkan peristiwa difraksi oleh kisi difraksi. Yang kedua, menentukan sudut defisiasi minimum prisma dan menentukan indeks bias prisma. Untuk alat-alatnya di sini ada sumber sinar laser atau laser pointer bisa. Yang kedua kisi-kisi difraksi. Yang ketiga prisma kaca dan yang keempat layar. Untuk skenario percobaan di sini yang difraksi sinar laser. Yang pertama, catat jumlah kisi dari kisi yang digunakan. Yang kedua, susun peralatan seperti gambar berikut. Yang pertama di sini laser paling pertama. Lalu yang kedua kisi diberi jarak dari kisi ke layarnya. Lalu yang ketiga di sini, nyalakan sinar laser dan arahkan pada bagian tengah kisi. Yang keempat, aturlah jarak L sehingga terbentuk pola interferensi, yaitu terlihatnya pola terang dan gelap yang paling tajam, seperti gambar berikut. Yang kelima, ukur dan catat nilai L, dalam kurung, jarak kisi ke layar, dan X, dalam kurung, jarak dari terang pusat ke terang pertama, pada posisi ini. Yang keenam, ubahlah kedudukan kisi. Kemudian lakukan kembali langkah yang ketiga dan keempat. Yang ketujuh, lakukan pengukuran ini sebanyak 5 kali percobaan agar diperoleh data yang baik. Nanti didapatkan data seperti berikut. Untuk pengolahan datanya, yang pertama, hitung nilai dari D, 1 mm per jumlah kisi. 1 mm per 300 karena tadi kisinya 300 sama dengan 0,003 mm. Yang diubah ke cm menjadi 0,0003 cm. Yang kedua, tuliskan data percobaan X dan L dan hitung sudut penyimpangan arah penjalaran gelombang menggunakan rumus tan min 1 X per L. Didapatkan hasil seperti berikut. Lalu, hitung nilai rata-rata sudut penyimpangan arah penjalaran gelombang 5,71 ditambah 5,71 ditambah 5,08 ditambah 6,84 ditambah 6,65 dibagi 5 sama dengan 29,99 dibagi 5 sama dengan 5,998. Yang keempat, dengan nilai M sama dengan 1, hitunglah panjang gelombang sinar laser dengan menggunakan persamaan panjang gelombang sama dengan D sin sudut penimpangan arah penjalaran gelombang sama dengan 0,003 dikali sin 5,998 sama dengan 0,0003 dikali 0,10 sama dengan 0,00003 cm diubah menjadi meter kembali 0,00003 meter. Untuk yang percobaan defisiasi sinar laser, yang pertama, susun peralatan seperti pada gambar berikut. Prismanya jangan dipasang dulu, ini karena hanya ada gambarnya yang ini, jadi menggunakan yang ini. Yang pertama sinar laser, tapi prismanya ini jangan dulu dipasang, lalu layar. Yang kedua, nyalakan pesawat sinar laser dan arahkan ke layar. Tandai bagian layar yang terkena sinar laser dengan pensil. Titik ini kita sebut dengan titik pusat. Yang ketiga, letakkan prisma di antara pesawat sinar laser dengan layar sehingga salah satu sisinya terkena sinar. Atur posisinya dan putarkan sehingga berkas sinar laser yang dibelokkan prisma tertangkap oleh layar. Yang keempat, secara perlahan putarlah prisma sehingga berkas sinar laser bergerak mendekati titik pusat hingga mencapai posisi terdekatnya dengan titik pusat. Titik ini kita sebut dengan titik minimum. Nomor 5. Tandailah titik ini menggunakan pensil dan ukur dan catat nilai X dalam kurung jarak titik minimum dengan pusat dan L dalam kurung jarak antara posisi prisma terhadap layar. Yang keenam, ubahlah posisi prisma terhadap pesawat sinar laser. Lakukan langkah 3 sampai 5 sehingga diperoleh 5 data percobaan. Untuk pengolahan data yang defisiasi sinar laser, yang pertama, tuliskan data percobaan X dan L, lalu hitung
defisiasi minimum menggunakan rumus defisiasi minimum sama dengan tan inverse X per L. Lalu dapatkan hasil seperti berikut. Yang kedua, hitung nilai rata-rata defisiasi minimum sama dengan 28,07 ditambah 26,56 ditambah 23,74 ditambah 21,80 ditambah 16,69 dibagi 5 sama dengan 116,86 per 5 sama dengan 23,372. Yang ketiga, dengan nilai sudut pembias prisma sama dengan 60 derajat, hitunglah indeks bias prisma dengan menggunakan persamaan dan prisma sama dengan sin dalam kurung defisiasi minimum ditambah sudut pembias prisma dibagi 2, lalu dibagi sin sudut pembias prisma dibagi 2. N prisma sama dengan sin 23,372 ditambah 60 per 2. Lalu dibagi sin 60 dibagi 2. N prisma sama dengan sin 41,686 dibagi sin 30. N prisma sama dengan 0,66 per 1 per 2 sama dengan 1,32. Kesimpulan yang kita dapat dari praktikum defisiasi dan difraksi sinar laser adalah yang pertama, apabila sinar laser dinyalakan tanpa didifraksikan menggunakan kisi, maka akan ada satu cahaya sinar saja, dan intensitas cahayanya akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua, ketika satu laser menggunakan kisi, maka sinar laser tersebut akan menjadi beberapa sinar saat melewati kisi. Yang ketiga, intensitas masing-masing cahaya akan berbeda-beda. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih.